فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan syarikah yang secara umum syarikah masuk dalam uqud apa? Abdurrahman. Naam, uqud jaizah. Sehingga kapan saja pihak yang berserikat ingin membatalkan akad kerjasamanya maka diperbolehkan. Dan pembahasan terakhir kita mempelajari tentang hal-hal yang bisa merusak suatu akad syarikah, akad kerjasama. Apa saja itu, Aba Suhaib? Nah, adanya kezaliman. Adanya kezaliman pada proses setelah terjadinya jazakallah akad kerjasama tersebut. Contoh kezaliman bagaimana? Bentuk kezaliman dalam suatu syarikah. Nah, ahsanta, misalnya menggunakan sesuatu yang dimiliki bersama untuk kepentingan pribadi tanpa ada sepengetahuan pihak yang lain, tanpa ada keridhaan pihak yang lain. Nah, atau dengan kata lain ghulul, mengambil bagian dari apa-apa yang menjadi milik bersama atau yang dalam akad kerjasama diambil pribadi. Ghulul atau mudahnya korupsi. Dalam bahasa kita, korupsi dalam suatu kerjasama. Ini menjadikan kerjasama rusak. Yang kedua apa Pak Agus? Ahsanta, adanya gharar bagi salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Ketidakjelasan dari sisi peruntungan misalnya, atau ketidakjelasan dari sisi kerugian. Misalnya kerjasama mengolah lahan, kemudian dibagi lahan ini untuk kamu hasilnya, lahan yang sebagian lagi untukku. Nah, ini gharar. Kenapa? Karena bisa saja lahan bagian timur ini yang berbuah, ternyata yang barat tidak ada buahnya atau terkena hama. Ini satunya dapat hasil, satunya rugi. Ini tidak boleh dalam kerjasama. Lalu bagaimana untuk keluar dari gharar seperti ini dalam pembagian suatu keuntungan atau pembagian hasil Aba Zur'ah? Biar keluar dari gharar dalam pembagian hasil dari kerjasama bagaimana? Harus bisa ini para pebisnis ini. Baik, bagaimana Fuad? Pembagian hasilnya bagaimana? Hendak Cahya.
Tambah syukran. Nah, dibagi berdasarkan persentase. Nah, tayyib 50%, 50% atau 30%, satunya 70% berdasarkan persentase hasil. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang dinamakan dengan al-musaqah wal muzara'ah. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kama yufsidu dzalika al-musaqah wal muzara'ah. Adanya kezaliman dan adanya gharar merusak suatu akad syarikah. Sebagaimana pula kezaliman dan gharar merusak apa? Musaqah dan muzara'ah. Sekarang butuh kita ketahui apa itu musaqah wal muzara'ah. Baik. Kita baca dulu ta'liq tentang makna kalimat ini, kama yufsidu dzalikal musaqah wal muzara'ah. Ay anna al-musaqata wal muzara'ata tafsudu idza dakhalaha dzulmu wal gharar kama tafsudu syarikah. Maksudnya yaitu bahwasanya musaqah dan muzara'ah itu rusak akadnya apabila kemasukan kezaliman dan gharar sebagaimana rusaknya suatu akad syarikah. Baik. Dan musaqah serta muzara'ah termasuk dalam kategori akad jaiz, sebagaimana pula syarikah. Dua penamaan ini pada istilah yang lain, misalnya seperti penduduk Irak, mereka menamakan dengan muamalah. Jadi dua istilah ini untuk satu perkara sebenarnya. Musaqah, muzara'ah sama juga dengan muamalah. Ini biasa berlaku pada pertanian. Misalnya pemilik kebun kurma, dia menyerahkan kepada seseorang untuk mengurusinya. Mengurusi sampai berbuah. Nah, ada pemilik kebun, ada yang mengurus. Nah, mengurusi panen dan seterusnya. Nanti kemudian ada perjanjian. Nah, setengah untuk pemilik kebun, setengah untuk yang menggarap misalnya. Nah, kalau di tempat kita musaqah dan muzara'ah atau juga dikenal dengan muamalah, ini di persawahan namanya apa? Garap sawah. Ya, Pak Agus. Istilahnya apa? Garap sawah ya kan? Yang tidak nyewa. Jadi tinggal dia garap sawah. Nanti pemilik sawah tersebut mendapatkan setengah hasilnya, dan yang garap yang mengerjakan sawah tersebut diberi setengah juga. Juga terkadang di Jawa dinamakan nyambut. Nah, menyambut ini dia cukup garap saja, dia modal tenaga, modal benih, kemudian dia garap, yang satunya modal lahan. Baik. Nah, musaqah dan muzara'ah juga masuk dalam akad apa? Akad jaiz. Nah, contoh bentuk musaqah dan muzara'ah dalam hadis Rafi' bin Khadij
Wa qala Rafi' bin Khadij, kana an-nas yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ala al-madiyanat wa aqbalil jadawil wa syai'in min az-zar'. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. Wa lam yakun lin-nasi qira'un illa hadha, falidzalika zujira anhu. Fa amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bih. Baik. Mana hadits akhwan? Dulu manusia ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini yu'ajirun, yaitu mempekerjakan untuk apa? Madiyanat. Madiyanat itu majaril ma', sedangkan aqbalil jadawil itu apa? Hafatil jadawil wa hiya amakin takunu ajwad fil mahsul liqurbiha minal ma'. Naam. Baik. Jadi dipekerjakan pada majalil ma, tempat-tempat mengalirnya air dan apa? Daerah atau tanah yang bagus lahannya, yang dekat dengan air. Baik. Wa syai'in minaz zar' dan tanaman. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza, sehingga yang ini bisa rusak, binasa, enggak panen, yang satunya, yang sisi lain selamat, atau yang ini selamat, yang itu merusak, binasa. Dan manusia saat itu tidak ada kira kecuali model seperti ini. Tidak ada model dalam apa? Dalam musaqah atau muzara'ah, sistem mempekerjakan terkait masalah lahan, kecuali model seperti itu. Ditetapkan, ini untuk kamu yang bekerja dan ini untuk aku yang memiliki lahan. Yang seperti ini zujira'an, pada masa itu dilarang. Walidzalika zujira anhu, atau boleh dibaca zajara anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesuatu yang jelas dan matmun, dalam artian terjamin, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Baik, ini dalil akhwan untuk apa? Muzara'ah yang terkandung padanya gharar. Baik, yang terkandung padanya gharar, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika ditetapkan bagian yang lahan subur untuk pemilik tanah, yang jauh dari air untuk yang menggarap lahan. Nah, ini yang menggarap rugi, akan terdolimi. Baik. Tapi hendaknya dalam pembagian hasil dengan apa? Model persentase. Dalam catatan kaki kita perhatikan, makanya dikatakan dalam catatan kaki, wa min dzalika, termasuk di antara bentuk musaqah dan muzara'ah yang rusak, ma jaa fi hadits Rafi' ibn Khadij haitsu kana sahibul ardi yajri aqdal musaqah awil muzara'ah ala anna lahu ma yuntiju minal ardi min hadhil jiha wal baqi lil amil. Atau pakai mujarrad. Kalau mujarradnya apa? Coba dicek mudhari'nya untuk memastikan. Yantiju, dugaan saya.